underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa pembengkakan biaya atau cost overrun kereta cepat Jakarta-Bandung ini bukan dikorupsi karena semuanya ini tergantung sejumlah komponen. Salah satunya adalah harga lahan yang membengkak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini proyek kereta api cepat ini kan sebetulnya itu luar biasa kan. Indonesia harus bangga bahwa untuk Asia Tenggara ini satu-satunya kereta cepat yang bisa jalan 300 atau 350 km per jam itu adalah Indonesia. Ya. Ini adalah proyek infrastruktur yang strategis. Seperti kita ketahui, Jakarta-Bandung itu sekarang kan menjadi lalu lintas yang paling padat ya. Perjalanan Jakarta ke Bandung ini memang agak susah. Dulu waktu masih sepi, kalau kita naik mobil, waktu itu kan jalan tol Jagorawi baru terjadi ya, itu kelihatannya ke Jakarta Bandung tuh bisa cepat, katanya 2,5 jam atau 3 jam. Ternyata hari ini kalau kita naik kendaraan dari Jakarta ke Bandung itu bisa 4 jam sampai 5 jam. Ya. Ini bikin pusing ya. Nah, sekarang proyek infrastruktur luar biasa dari Presiden Jokowi ini memang sudah dirunding-rundingkan sejak lama, dan proyek ini kan nggak melulu langsung yang mengerjakan adalah Tiongkok ya. Tetapi waktu itu sudah dibuka lelang, ternyata Jepang menyerah, harganya terlalu mahal apalagi Eropa atau Amerika sana juga nggak bisa ya. Nah, sehingga proyek ini dimenangkan oleh Tiongkok, dan kebetulan kita ketahui bersama bahwa jaringan kereta cepat Tiongkok itu sudah sampai 50.000 kilometer. Ya, ini terbesar di dunia, dan teknologinya dia itu sangat luar biasa. Dan kebetulan investasi Tiongkok ke Indonesia ini adalah joint venture antara perusahaan kereta api di Tiongkok dengan konsorsium yang di Indonesia. Jadi pemerintah itu tidak ikut-ikut. Jadi ini betul-betul bisnis ya. Nah, sekarang di dalam perjalanan melakukan proyek ini pasti kan angka-angka itu tidak bisa fix demikian karena banyak sekali gangguan. Misalnya COVID. COVID itu menjadi proyek ini mundur 1 atau 2 tahun. Nah, itu ternyata biayanya membengkak ya, dan ternyata memang kemarin Erick Thohir Menteri BUMN kita mengatakan pembiayaan yang bengkak ini dikarenakan pembebasan lahan yang naik. Ya, sekarang kan pemerintah kan tidak mau memeras rakyat ya. Kalau tanahnya kena proyek untuk dipakai kereta api, atau sekarang yang terkenal itu jalan tol itu kan juga membebaskan lahannya rakyat. Itu sudah istilahnya bukan ganti rugi, tapi kan ganti untung. Jadi yang diganti tanahnya karena dipakai proyek itu mendapatkan uang yang bikin dia happy. Ya, tiba-tiba ada rakyat di satu desa itu semua jadi kaya ya, karena tanahnya dibeli dengan harga yang sangat memuaskan, bukan ganti rugi. Betul. Ya, lah ini wajar. Tapi sering dimanipulasi ya, menghembus-hembuskan bahwa proyek ini merugi, proyek ini terlalu besar biayanya. Lah ini kan orang-orang yang bisanya cuma ngomong ya, tapi nggak bisa ngerti bagaimana ini sesungguhnya. Dan juga itu kan ada yang ngomong ini harganya 350.000 untuk satu kali perjalanan. Betul. Seperti diketahui perjalanan dari Bandung ke Jakarta dan sebaliknya itu kan cuma memakan waktu 35 sampai 45 menit. Luar biasa cepatnya. Nah, apakah ini proyek ini akan kembali modalnya kapan? Nah, ini ke orang-orang yang jiwanya itu bukan jiwa entrepreneur, bukan jiwa pengusaha. Ini kan perusahaan untuk usaha ya. Itu memang suaranya begitu. Ya, orang-orang yang bukan punya pikiran pengusaha itu adanya cuman takut melulu. Jadi kalau istilahnya itu burung itu, ini burungnya burung gelatik. Beraninya cuman terbang rendah. Ya, makanan juga cari makanan yang seadanya gitu kan. Tapi kalau pengusaha seperti Pak Erick Thohir ini yang Menteri BUMN yang brilian ini
kalau ibarat burung tuh dia tuh elang. Burung Garuda itu loh. Ya, yang terbang di atas, berani terbang, dia cari makanan yang hebat, sawut. Ya, ini luar biasa. Jadi memang sekarang semua tuh harus mempunyai sifat sebagai burung Raja Wali, burung elang, jangan burung gelatik terus. Nah, sekarang kalau dikatakan berapa kembali modalnya dengan harga tiket seperti itu, apakah akan laris macam-macam? Itu pemikiran-pemikiran lihat ke belakang. Kita harus melihat ke depan. Contoh yang paling gampang ini, sekarang kan kereta api itu mengeluarkan kereta api panoramik, yaitu kereta api Jakarta-Bandung yang diselimuti oleh kaca. Ya, jadi orang kalau duduk kelihatan pemandangan yang indah. Lah, itu ternyata yang naik kereta panoramik ini antri. Ya, sebetulnya ini begitu ada yang ngomong begitu, lah ternyata ini sudah dibuktiin. Ya pasti laku. Ya, jadi sudah dihitungkan akan kembali modalnya, tidak hanya melulu jual tiket ya. Tapi juga apa? Daerah-daerah yang dilalui oleh kereta api cepat ini, terutama 4 stasiun pemberhentian itu, menjadi langsung daerah ekonomi yang sangat positif, di mana harga tanahnya tiba-tiba sudah melonjak. Ya, nanti kegiatan ekonomi di sana itu pasti jauh lebih maju dari sekarang. Ya, ini memang adalah visi yang bisa dipunyai oleh seorang pemimpin, ya, bukan mereka yang hanya mengkritik, tetapi jiwanya adalah burung gelatik tadi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.